Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nidewa Ayu Made Alit. Di sini saya akan membacakan materi tentang bahagia itu sederhana. Setiap orang pasti menginginkan bahagia. Apa itu bahagia dan bagaimana rasanya? Namun kebanyakan dari kita jauh dari kata bahagia. Mudah terucap, tapi tak senada dengan apa yang kita rasakan. Kita dengan segala kesibukan dan aktivitas, kadang lupa bagaimana caranya untuk bahagia. Terkadang muncul pertanyaan dalam diri kita sendiri. Mengapa sih kita harus bahagia? Dan dengan cara apa kita harus bahagia? Memangnya sesederhana itu untuk bahagia? Ya, karena bahagia adalah tujuan. Jika kita sadar dengan apa yang kita miliki saat ini, kekayaan, rupa, kemewahan, gelar, jabatan, dan lainnya, kita berpikir sudah mencapai tujuan, tapi ternyata tidak. Jika kita renungkan dengan penuh kesadaran, maka itu semua hanyalah alat bantu yang kita gunakan untuk mencapai tujuan. Begitu juga dengan kelahiran kita ke dunia ini, merupakan sebuah media untuk kita mencapai tujuan hidup, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. Kelahiran manusia dalam pandangan Hindu adalah sebuah kesengsaraan yang disebut sebagai samsara atau punarbawa. Melalui kelahiran inilah manusia diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai tujuan agama Hindu, yaitu mokshatram, jagat, dita, yaca, iti dharma. Mencapai kebahagiaan di dunia, lahir, dan kebahagiaan rohani, batin, yaitu artinya bahwa kelahiran manusia adalah sebuah kejatuhan. Melalui kelahiran inilah manusia mampu meningkatkan kualitasnya. Menjadi manusia patut kita syukuri karena dilahirkan menjadi manusia yang utama dibandingkan makhluk ciptaan lainnya. Seperti Samurasca Sloka 2 mengajarkan kepada kita, Manusa sarwa bhutesu vartate vaisubha sube asube susama svitam subespe wawakyare, yang artinya di antara semua makhluk hidup hanya dilahirkan menjadi manusialah yang dapat melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Oleh karena itu, leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah gunanya dilahirkan menjadi manusia. Oleh karena itu, kebahagiaan yang pertama adalah mensyukuri akan kelahiran kita sebagai manusia. Kedua, yaitu apa yang dapat kita lakukan sehingga kita dapat bahagia. Apakah hanya dengan mensyukuri kelahiran menjadi manusia kita bahagia? Tentu tidak. Untuk mencapai tujuan hidup, maka manusia haruslah berkarma atau berbuat. Salah satu kemampuan yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki makhluk lainnya adalah pikiran atau yang bisa disebut dengan ide. Pikiran sebagai salah satu kelebihan dan juga sekaligus titik kelemahan pada manusia ketika ia tidak mampu mengendalikan pikirannya. Pengendalian diri terhadap pikiran itu sangat penting. Hal ini dapat dilatih melalui tapa, yoga, dan semedi. Karena itu, agar kita merasakan bahagia dalam hidup, maka pikiran atau manacika harusnya senantiasa disucikan. Sehingganya, kita mampu berbicara atau wacika yang baik dan pada akhirnya kita akan melakukan perbuatan atau kayika yang baik dan jujur. Dinyatakan dalam Bhagavad Gita bab 13 Triyudaso 8 agar setiap saat merenung 6 hal yang disebut Sat Anudarsanam. Sesederhana itukah bahagia? Maka penting untuk kita merenung 6 permasalahan hidup agar kita dekat dengan kebahagiaan yang hakiki. Janma artinya lahir ke bumi ini. Ke bumi hendaknya untuk memperbaiki diri baik lahir maupun batin, di skala maupun di niskala. Siapa saja yang lahir cepat atau lambat pasti akan mati. Dalam ajaran agama Hindu ada yang disebut dengan mati benar, mati salapati, dan mati ulapati. Jara artinya umur tua. Menghadapi usia lanjut, hendaknya direnungkan sedini mungkin.
Dalam Kepawiniti Sastra, dinyatakan saat usia lanjut tengah tubuh sewacana geganta, artinya kalau sudah setengah umur, swadharmanya adalah sebagai penasehat saja. Dharma adalah orang yang sudah lanjut usia, membagi pengalamannya pada generasi selanjutnya. Artinya sakit. Orang bijak mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya, mencegah timbulnya penyakit hendaknya didalami benar sejak awal. Jika kita terlambat menyiapkan diri untuk mencegah suatu penyakit, maka seumur hidup kita akan menyesal. Duka artinya sedih atau derita. Bhagavad Gita 11.15 menyatakan sama duka suka diram artinya seimbang dan tangguhlahnya menghadapi suka dan duka. Dalam sloka tersebut dinyatakan barang siapa yang seimbang dan tangguh menghadapi suka dan duka akan mendapatkan hidup yang bahagia sampai mencapai surga. Dosa. Kata dosa berasal dari kata dus, artinya melemahkan atau merusak. Inti arti dalam hidup ada perilaku manusia yang melemahkan bahkan merusak. Ini artinya dalam hidup ada perilaku manusia yang melemahkan bahkan sampai merusak, ada yang menguatkan. Untuk melemahkan dirinya dengan berbuat dosa yang menjauhkan hidup ini pada kebahagiaan dan surga. Sekian materi dari saya ucapkan Om Santi 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 Om.